Sobek rapat sekali, agak renggang sedikit. Ikut aturan pemerintah. Kebolehan lebih luas saat taklim daripada saat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Allah berikan kepada kita keimanan dan keislaman. Allah berikan kepada kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah. Di antaranya adalah kita bisa kembali mengadakan ibadah mulia, yaitu belajar agama. Kita tahu bahwasannya ilmu agama ini pondasi segala kebaikan. Ilmu agama apabila ada di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan baik. Ilmu agama Islam yang benar apabila ada dalam suatu negeri, maka negeri itu akan menjadi baik. Tapi apabila ilmu agama tidak tersebar dalam suatu daerah, ilmu agama yang hak ini tidak tersebar dalam suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi rusak. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qarrafi mengatakan, al-ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin. Ilmu agama merupakan pondasi segala kebaikan, dan kebodohan merupakan pondasi dan sumber segala kerusakan. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, dan disebutkan dalam akidah Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, maka hendaknya dia menempuh jalur ilmu. Wa man arada
Al-akhirah fa'ala bil ilmi. Siapa ingin akhirat maka hendaknya diri dengan ilmu. Artinya apa? Pondasi kebaikan dunia akhirat adalah ilmu. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim menjadikan belajar ilmu itu kegiatan rutinnya. Sejak awal Allah sadarkan dia belajar ilmu, hendaknya dia terus mencari dan menambah ilmu sampai akhir hayatnya. Karena para malaikat, makhluk yang Allah berikan kemuliaan, ibadah mukramun, para hamba yang dimuliakan, tetap mereka adalah butuh ilmu. Mereka mengatakan, Rabbana ya Allah, kami tidak mengetahuinya illa ma'alam tanah, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Nabi Musa alaihissalam tatkala mengetahui Khadir, Allah berikan kelebihan suatu ilmu, padahal Musa lebih mulia daripada Khadir, maka Musa mengatakan kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda, apakah boleh aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku arusda petunjuk, yaitu ilmu. Maka para nabi menambah ilmu. Bahkan Allah tidak pernah memerintahkan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan dalam Al-Quran kecuali minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih butuh ilmu. Maka di sana ada wasail, di sana ada sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu. Tapi di sana juga ada awaiqut talab, di sana juga ada penghalang-penghalang, ada perkara-perkara yang menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagai bentuk mewujudkan nasihat atau ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafat idrikani, khawatir aku jatuh dalam keburukan tadi. Malam ya'rifi syarra bil khair yaqa fi, karena siapa yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka dia jatuh dalam keburukan. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar sedikit tentang awaiqut talab, beberapa hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beberapa hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Penghalang dari ilmu yang bermanfaat yang pertama adalah adamul ikhlas, kurangnya keikhlasan dalam belajar ilmu. Ini penghalang yang paling besar. Karena seorang ketika ikhlas dalam belajar, di samping pahalanya akan utuh, pahalanya akan maksimal, dan seorang ketika ikhlas dia akan lebih kontinu,
Dan ketika dia belajar ilmu dengan ikhlas, dia juga akan lebih semangat. Maka perusak yang pertama dalam ibadah secara umum, di antaranya dalam dunia ilmu, adalah adamul ikhlas, kurangnya keikhlasan. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka hadis ini ada dua pondasi penting. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Ini adalah mizan lil amal. Hadis ini timbangan bagi seluruh amal. Seluruh amal ditimbang dengan niat. Bagian yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini adalah mizanil amil. Ini timbangan bagi orang yang beramal, bagi orang yang berbuat. Dan dalam kitab Hilyah Thalibul Ilmi dikatakan poin yang pertama, al ilmu ibadah. Ilmu ini ibadah. Berarti sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya itu ada syarat diterimanya amal, maka begitu pula dalam belajar ilmu ada syarat supaya usaha kita dalam belajar dari rumah, jalannya kaki kita duduk, kita mendengarkan, kita mencatat, ya. Biar ini semuanya ada nilainya, maka dibutuhkan namanya keikhlasan. Kalimat yang ringan di lisan, tapi berat dalam prakteknya, karena hati manusia berbolak-balik. Sampai dahulu seorang ulama salaf mengatakan, ma'alatu syai'an asyadda alai min niyati. Tidaklah aku mengobati suatu lebih sulit melebihi niatku. Li'anal qalba yataqallab, karena hati berbolak-balik. Dan seorang akan takut dari syirik dan akan takut dari riya apabila seorang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan dan tauhid. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan iman dan tauhid, dia jatuh dari perbuatan syirik, takut dari perbuatan riya. Wala ya'man minasyirki illa munafik. Dan tidak ada yang merasa aman daripada perbuatan syirik, daripada perbuatan riya, kecuali seorang yang munafik. Merasa aman dia. Makanya para salaf dahulu takut dari perkara riya, sum'ah. Para rasul pun mengkhawatirkan akan perkara riya atau sum'ah. Bahkan Rasul mengkhawatirkan sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil, itu ar-riya. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga hati. Dan ikhlas dan niat dalam belajar itu ada 3 macam. Niat dalam belajar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah niat yang muharramah, yang diharamkan. Seorang belajar agama tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Belajar agama dengan niatan riya atau ingin dilihat orang atau dipuji orang,
atau untuk mendapatkan kedudukan ini dan itu. Ini adalah niat yang rusak. Hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah niatun mubahah, niat yang dibolehkan. Yaitu seorang membaca ilmu, seorang menghadiri ilmu karena senang dengan ilmu. Kenapa membaca kitab ini? Hobi saya membaca. Saya senang dengan baca ilmu. Ini hukumnya mubah. Dan banyak orang awal kali belajar seringkali adalah berangkat daripada niat yang mubah ini. Senang belajar, senang hadir majelis ilmu. Tapi niat yang ketiga, dan ini yang harus, yaitu niat taqarrub ilallah. Ketika belajar, berangkat dari rumah, berjalan kaki, naik kendaraan, mendengarkan, menyimak, mencatat, membaca, menghafal, murojaah, niatnya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seagung-agung amalan yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah adalah ilmu agama, yang merupakan pondasi bagi amal-amal yang lainnya. Maka bagaimana cara memperbaiki niat? Apabila hati ini cenderung kepada niat yang diharamkan, maka dirubah kepada niat taqarrub ilallah. Ketika hati ini cenderung kepada niat yang mubah tadi, maka diarahkan kepada niat al-qurbah at-taqarrub ilallah. Biar benar-benar dalam belajar ilmu agama ini niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan Imam Ahmad dahulu mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu agama ini keutamaannya tidak bisa dibanding apapun bagi siapa niatnya benar. Ketika ditanya Imam Ahmad bagaimana niat yang benar, kata beliau, ayyanwi raf'al jahli an nafsihi wa an yanwi raf'al jahli an ghairi. Yaitu seorang niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ini yang pertama. Jadi pertama kali tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jangan yang dipertamakan untuk orang lain. Dapat maklumat sedikit, yang dipikir adalah bagaimana nge-share-nya. Dapat postingan sedikit, kadang-kadang bacanya belum selesai, yang dipikir adalah nge-share. Nah, pertama kali adalah diri kita. Alaikum anfusakum. Wajib kalian untuk melihara diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Peliharalah diri-diri kalian dari api neraka. Maka pertama, kita hilangkan kebodohan dari diri kita. Yang kedua adalah raf'ul jahli anil ghair. Menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dengan menyampaikan, memberikan nasihat, mendakwahkan, mengajarkan, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada wujud al-ikhlas fi thalabil ilmi. Dan memang tersebarnya agama ini dengan mempelajari dan dengan mengajarkan ilmu tersebut. Maka ini yang pertama hendaknya kita perhatikan. Dan ini kita mengawali taklim setelah libur lama. Maka hati kita butuh untuk kita tazkiyah, untuk kita perbaiki, untuk kita cuci dari noda-noda yang mengotori hati. Kemudian yang kedua, di antara penghalang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah adamul amali bih,
yaitu tidak mengamalkan ilmu yang kita peroleh, yang kita dapat. Dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan 3 golongan manusia. Yang pertama, alladzina ya'lamun wa ya'malun, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka adalah ahli nikmah, jalannya orang-orang yang berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sifat mereka ya'lamun wa ya'malun, ilmunya diamalkan dan amalnya dibangun di atas dasar ilmu. Yasma'un bainal ilmi wal amal, mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang tersesat atas dasar ilmu. Berarti mereka ya'lamun wa la ya'malun, mereka tahu tapi mereka tidak amalkan. Berarti kesesatannya itu karena tidak mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang Yahud, sebagaimana tafsirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun bisa masuk dalam ayat tadi, tergantung jauhnya ilmu kita dari amal kita. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beramal tapi tidak di atas dasar ilmu. Alladzina ya'malun wa la ya'lamun, yaitu mereka beramal tapi tidak atas dasar ilmu. Berarti Allah sesatkan mereka karena kebodohan mereka. Adallahu an jahlin. Oleh karena itu, seorang muslim dalam belajar ilmu itu tidak menjadikan ilmu sekedar sebagai wawasan. Tidak. Ilmu bukan sekedar wawasan. Ilmu bukan sekedar menjadi suatu kebanggaan. Ilmu bukan sekedar suatu yang ikut tren. Tapi ilmu itu kurbah, ilmu itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu diamalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggabungkan antara iman dan ilmu, bahkan ilmu dan amal. Iman dan amal, begitu pula ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Maka fa'lam ini ilmu. Mentauhidkan Allah adalah ibadah. Tobat dan istighfar juga ibadah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang selamat dari kerugian adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang beramal dengan amal soleh. Bukan sekedar amal, tapi agar amal itu amal soleh. Dan amal soleh adalah amal yang dikerjakan dengan keikhlasan dan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah illal ladzina amanu itu dalil ilmu. Di samping itu dalil akan kewajiban beriman. Illal ladzina amanu itu juga dalil kewajiban berilmu. Kenapa? Karena
keimanan dasarnya tidak akan terwujud tanpa ilmu. Begitu pula untuk mencapai kesempurnaan iman tidak akan didapat kecuali dengan dasar ilmu. Oleh karena itu ayat ini dijadikan dasar dalam kitab Thalathatul Usul tentang kewajiban bagi setiap muslim ilmu, amal, dakwah dan sabar. Maka illal ladzina amanu itu dalilul ilm, wa amilus sholihat itu dalil amal. Dan ilmu dan amal ini adalah menyempurnakan diri seorang mukmin. Wa tawasau bil haqqi dalil dakwah, perintah untuk berdakwah. Wa tawasau bis sabr itu dalil akan kesabaran. Lah dakwah dan sabar dalam berdakwah itu adalah menyempurnakan orang lain. Berarti menyempurnakan seorang hamba dirinya itu lebih utama daripada menyempurnakan orang lain. Makanya amal dan amal. Dan dalam mengamalkan ilmu itu perhatikan, yang pertama adalah dengan cara membenarkan, mengimani. Yang kedua adalah dengan cara mempraktekkan. Karena kalau kita lihat dalam nas-nas syar'i, Al-Quran maupun Sunnah, itu hanya ada dua. Yang pertama adalah khobarun, berupa berita tentang rukun iman. Itu kan berita kan, kalian wajib beriman dengan rukun iman. Bagaimana cara mengamalkan apabila ayat atau hadis bentuknya berita? Bagaimana caranya? Dengan mengimani, dengan mempercayai. Allah menjelaskan tentang dirinya, tentang perbuatan-perbuatannya. Allah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala arsy istawa, contohnya. Ini berita dari Allah tentang dirinya, dan tidak ada lebih tahu tentang Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memberitakan tentang dirinya, maka wajib kita imani. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bertanya kepada seorang al-jariyah, Aina Allah, di mana Allah? Jariyah tadi mengatakan fis sama, Allah di atas. Ketika mendengar jawaban ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atika fa inna mu'minatun, merdekakan budak wanita ini, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Ketika ditanya tentang Allah, dia tahu. Dan ketika ditanya man ana, siapa aku, anta Rasulullah, berarti wanita itu tahu akan Rabbnya, tahu akan Tuhannya, mengenal Allah, mengenal nabinya. Itu berita, wajib kita imani. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang hari akhir, menceritakan tentang alam kubur, menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga neraka, menceritakan tentang umat-umat terdahulu, menceritakan tentang hari kebangkitan. Itu berita atau perintah? Tuntutan, berita. Maka cara mengamalkan bagaimana? Dengan mengimani dan mempercayainya. Dan berkaitan dengan berita itu harus dan harus. Tidak ada istilah mastata'tum, nggak ada. Semampu kalian, nggak ada. Setiap orang wajib beriman. Begitu pula berita-berita Allah dan Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, wajib kita imani.
logis atau tidak logis, wajib kita imani. Contohnya Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Kita imani sifat tersebut, tapi tidak kita bagaimanakan. Sebagaimana Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kesamaan nama tidak mesti sama hakikatnya. Jangankan antara makhluk dengan khalik, antara makhluk dengan makhluk namanya sama, hakikatnya berbeda. Lalu bagaimana apabila antara makhluk dengan al-khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tolak tuntutan. Maka tuntutan ini ada dua. Yang pertama adalah berupa perintah. Berarti cara mengamalkan apabila Al-Quran dan Sunnah bentuknya perintah bagaimana? Dengan menjalankan. Seperti rukun Islam, itu kan perintah kan. Begitu pula perintah-perintah yang lainnya. Kemudian yaitu berupa larangan. Ini tolabul kaf, supaya tidak mengerjakan. Tolabul kaf itu juga tolab. Berarti kesimpulannya adalah secara global nas Al-Quran itu yaitu khobarun wa tolabun. Tapi tolab ini terbagi menjadi dua. Tolabul fi'li, yaitu tuntutan agar kita mengerjakan. Kemudian yang kedua tuntutan untuk kita meninggalkan. Berarti mengamalkan Islam itu, mengamalkan ilmu adalah kembali kepada dua tadi. Apakah bentuknya berita atau tuntutan. Berarti seorang muslim tidak hanya memperhatikan berkaitan dengan amal-amal lahir. Lebih tinggi daripada amal-amal lahir yang tampak adalah berkaitan dengan masalah keimanan. Oleh karena itu Islam yang di kesimpulannya adalah ada pada rukun Islam. Kemudian yaitu lebih tinggi lagi iman dengan rukun iman dan perkara-perkara yang wajib diimani. Kemudian yang lebih tinggi lagi ihsan, yaitu memperbaiki lahir dan batin, amal yang tampak dan amal yang tidak tampak, amalan hati. Dan seorang apabila mengamalkan ilmunya, itu ilmunya lebih langgeng. Coba jenengan perhatikan, kalau seandainya jenengan belajar wudhu, kemudian tidak wudhu tiap hari, kita kira lupa apa tidak? Lupa. Mungkin nggak tahu urutannya, nanti berbeda. Mana yang lebih dulu ya? Tangan dulu apa kepala dulu? Kaki dulu apa tangan dulu? Kalau seandainya tidak dipraktekkan. Begitu pula sholat. Tapi tatkala wudhu itu dikerjakan setiap hari, begitu pula ibadah sholat, maka seorang muslim tidak lupa akan tata cara sholat. Makanya Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashaddu tathbita. Kalau seandainya mereka mengerjakan nasihat yang diberikan kepada mereka, walau annahum fa'alu, seandainya mereka mengerjakan mau'izah, nasihat ilmu yang disampaikan kepada mereka, lakana khairun, niscaya itu baik bagi mereka, kata Allah. Baik bagi mereka, baik pada dunianya, baik pada akhiratnya. Wa asaddu tathbita, dan niscaya akan lebih kokoh, menjadikan orang lebih kokoh ilmunya tidak mudah hilang. Begitu pula kokoh agamanya. Maka jangan lupa ketika kita belajar ilmu itu ada berita, kita tanamkan dalam diri kita disuruh mengimani. Ada perintah, berarti kita apa? Suruh menjalankan. Ada larangan, berarti kita diperintahkan untuk menjauhi. Pertama kali
baca ayat ada berita, seakan-akan Al-Quran bicara kepada kita. Al-Quran begitu pula sunnah itu seakan-akan itu bicara kepada kita. Dengan seperti itu, insya Allah ilmu kita akan lebih bermanfaat. Dan semoga Allah membimbing kita, mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya ilmu itu tidak diamalkan oleh orang yang belajar ilmu, ini bahayanya apa? Tidak ada bedanya antara orang belajar agama dengan tidak belajar agama. Enggak ada bedanya. Ada perkara keimanan tidak dia percayai, tidak diimani. Ada perintah tidak dijalankan, ada larangan tidak dijauhi, maka sama. Makanya manfaatnya ilmu dengan diamalkan, dan itulah ilmu bermanfaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala narba. Tidak akan tergeser kedua kaki anak Adam pada kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah an ilmi fima amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan. Ketika tidak punya ilmu dituntut supaya belajar. Ketika sudah belajar dituntut untuk apa? Untuk mengamalkan. Maka itu yang kedua. Termasuk penghalang dari belajar ilmu adalah ketika ilmu tidak kita amalkan. Naudzubillah min dzalik. Maka perlu kita usaha. Memang manusia banyak kekurangan, tapi kita usaha dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala manfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semangatlah menggapai manfaat bagimu. Kemudian kata beliau yang kedua, jangan berpatokan pada diri sendiri, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jiz, jangan patah semangat. Berarti semangat, minta pertolongan kepada Allah, tidak patah semangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara penghalang daripada belajar ilmu adalah adamu tadarruj, yaitu kurang dalam masalah tahapan, tidak bertahap dalam belajar. Padahal ilmu itu ada tingkatan-tingkatan seperti tangga. Dan Allah berfirman, wa kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tadrusun. Dan jadilah kalian orang-orang rabbani bima kuntum tuallimunal kitab, dengan apa yang kalian mengajarkan Alkitab dan dengan apa yang kalian pelajari. Kata Imam Bukhari, ar-rabbani alladzi yu'allimu sigharul ilmi qabla kibari. Seorang yang rabbani adalah mengajarkan ilmu yang sederhana, yang mudah, sebelum ilmu-ilmu yang pelik, yang besar, yang luas bahasanya. Berarti talib penuntut ilmu yang rabbani adalah penuntut ilmu yang belajar ilmu sederhana dahulu, kemudian meningkat. Dan zaman ini, zaman media ini, kadang yang masuk pada kita itu aneka ragam informasi. Maka seorang ketika mengandalkan belajar kepada medsos tanpa mengikuti tahapan dalam belajar ilmu, maka dia tidak akan sampai. Makanya pentingnya belajar duduk itu, pentingnya tidak tergantikan dengan belajar lewat medsos. Itu sekedar pembantu. Makanya semangat dalam belajar, ihris ala manfa'uk wasta'in billah, perlu bertahapan. Al yaumu ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqatu yuhasilul mar'u biha hikmatan. Kata seorang penyair, hari ini dapat ilmu, besok dapat lagi. Al yaumu ilmun wa ghadan mithluhu
Min nukhabil ilmi al-tultaqu. Ilmu istimewa itu yang dapat sedikit demi sedikit. Dan seorang itu dengan cara itu bertahap, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka butuh tahapan. Maka jangan butuh tahapan, jangan tergesa-gesa. Kita dalam kajian kita mengkaji kitab Durus Muhimmah. Ini kalian pelajari murojaah terus. Ini paling manfaat. Ini berkaitan dengan tafsir surat-surat pendek. Ibadah kita setiap hari yang kita baca surat apa? Surat-surat yang pendek-pendek. Kebanyakan, ya. Kalau hafal surat-surat pendek, kemudian antum tahu artinya, antum gunakan ketika sholat dengan baca, paham, dengarkan, paham. Nanti seandainya sholat malam, sholat witir, Anda juga paham yang Anda baca. Itu memberikan kebaikan yang luar biasa. Karena kita paham yang kita baca. Berkaitan dengan toharoh, kita butuhkan. Berkaitan dengan masalah sholat, kita butuhkan. Berkaitan dengan akidah dasar tauhid dan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Ini perkara yang mendasar. Kemudian berkaitan dengan adab dan akhlak, ini mendasar. Ini tahapan. Maka pelajari, ulang-ulang terus. Jangan sekedar mengejar banyaknya menyelesaikan kitab, tapi tidak paham yang dipelajari. Tapi bacalah dengan matang. Maka kaidahnya at-taqlil minad dars wa ihkamul madrus. Yang kita pelajari tidak banyak ragamnya, kata butuh tahapan, tapi dibikin matang. Kalau belajar matang, berarti perlu murojaah dibaca, ya. Itu tahapan ini penting para jamaah. Makanya kalau ikut di grup atau terjun di medsos, itu informasinya semua masuk. Bahkan perkara-perkara yang sebenarnya bukan menjadi konsumsi orang-orang baru belajar, itu akhirnya menjadi konsumsi semua orang. Akhirnya ada yang bingung, ada yang komentar tanpa ilmu, ada yang menyanggah karena tidak paham. Terkadang-kadang menjadi problem. Maka perlu belajar dengan bertahap. Makanya ada mutadarruj, termasuk min awaiqit thalab, termasuk penghalang dari belajar, itu tidak mau bertadarruj. Kemudian yang keempat, di antara penghalang daripada belajar ilmu adalah al-istighna an majalis ilmul ulama. Merasa cukup atau merasa tidak butuh terhadap majelis ilmu. Ini termasuk yang penghalang ilmu. Terkadang ada orang punya keyakinan, ada kitabnya nih tak baca sendiri. Itu kadang-kadang menjadi penghalang ilmu. Dan dulu pun kita jumpai ketika ada orang diajak taklim, ada kitabnya bisa baca sendiri. Maka ini penghalang ilmu. Atau sekarang zaman medsos, kan bisa belajar lewat medsos. Ya. Akhirnya tidak mau hadir ke majelis ilmu. Padahal majelis ilmu ini ada majalis yang disaksikan oleh para malaikat, yang dari awal jalan kakinya merupakan ibadah. Begitu pula Anda mendengarkan, Anda menyimak, kemudian ketemu kaum muslimin, semua ini adalah rentetan ibadah. Dan yang dinilai ibadah tidak hanya berangkatnya, pulangnya pun mengikuti. Karena tidak mungkin Anda datang ke majelis ilmu niatnya hanya belajar, berangkat nggak ingin pulang. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Kata Imam Sa'di dalam Mandhumah Qawaid fikihnya, kata beliau, wasailul umur kal maqasidi. Sarana itu mengambil hukum tujuan. Tujuan kita belajar ilmu, sarananya apa? Berangkat.
mendengarkan, mencatat dan seterusnya. Berarti proses berangkat seperti hukum tujuan. Mulia. Tidak cukup itu. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Berarti az-zawaid la akamul maqasid. Begitu pula tambahannya. Itu seperti hukum tujuan. Ketika Anda tujuan ke masjid sholat jamaah, yang dinilai sarananya menuju masjid, tambahannya ketika pulang. Begitu pula ketika tujuan untuk belajar agama di majelis ilmu, sarananya ketika berangkat itu dinilai ibadah, begitu pula tambahannya ketika pulang. Subhanallah, sangat agung sekali. Maka semoga Allah mencatat amal-amal ibadah kita semua. Maka seorang muslim menuntut ilmu tidak boleh merasa cukup dari majelis ilmu. Tidak boleh merasa cukup dengan majelis ilmu. Begitu pula tidak boleh merasa cukup daripada penjelasan para ulama. Maka kita perlu mengkaji suatu kitab yang ditulis para a'immah, para ulama, dan bagaimana penjelasan mereka. Kadang-kadang seorang itu mengetahui suatu dalil tapi dia salah dalam memahami. Makanya orang-orang Khawarij dahulu, mereka bukan gak punya dalil, mereka punya dalil tapi salah dalam memahami dalil. Terkadang ada orang yang tidak mau dengan dalil syar'i, Quran dan Sunnah, hanya mengikuti hawa nafsunya. Quran Sunnahnya suruh mengikuti hawa nafsunya. Tapi ada juga yang penting tahu satu dalil, lupa bagaimana kaidah memahami dalil tersebut. Maka kita butuh mengkaji kitab. Dan kelebihannya kalau kita ngaji kitab itu dibaca awal dari sampai akhir, yang kadang pembahasannya itu berkaitan dengan kekurangan kita. Karena memang belajar tujuannya ngoreksi diri kita. Walaupun kadang ada orang itu kalau belajar dibacakan itu kadang-kadang merasa tersindir. Aku disindir. Kalau baca kitab yang disindir tidak hanya yang mendengarkan, termasuk yang baca pertama kali kena sindir supaya berubah. Cuman kalau ceramah umum itu nggak pakai kitab itu, ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Cuman kalau kasih kitab itu lebih nasihatnya lebih umum. Makanya perlu kita mengkaji, belajar, lebih madep. Kalau Anda belajar lewat medsos, kuat sampean dengarkan setengah jam, 1 jam kuat. Biasanya baru dengarkan 2 menit 3 menit, wis mulai apa? Pindah ya, nggak sampai. Makanya sarana belajar dengan adanya medsos itu apa? Sarana, bukan apa kemudian kita meninggalkan majelis ilmu. Dan memang berbeda fadilah dan keutamaannya. Taib. Kemudian min awaikit tolab, termasuk penghalang daripada ilmu yang berikutnya, yang kelima adalah al-kibr, yaitu kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi terhadap kesombongan, kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini ada kaitannya. Orang kalau sudah meremehkan kebenaran, menolak kebenaran, pasti dia meremehkan orang yang menyampaikan. Orang apabila meremehkan orang tadi, kalau dia menyampaikan kebenaran, dia tuh tolak. Makanya beliau gandengan al-kibru batul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Disebutkan oleh Sahih Bukhari, ucapan seorang sahabat atau tabi'in, saya lupa namanya, tapi tercantum dalam Sahih Bukhari, kata beliau, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Begitu pula orang yang malu.
maksud di sini itu bukan malu. Tapi maksudnya adalah kesombongan yang dohirnya itu adalah malu. Kalau malu al-haya khairun kullu, kata malu itu semuanya baik kata Rasulullah. Tapi maksudnya adalah kesombongan yang dibungkus dengan bungkus rasa malu. Contoh, seorang punya kedudukan di masyarakat. Kemudian diajak untuk belajar agama, duduk di majelis dengan umumnya manusia. Aku malu untuk belajar. Sebenarnya bukan itu bukan malu, tapi itu bagian daripada apa? Kesombongan. Bagian daripada kesombongan. Seorang sudah usia lanjut, diajak belajar agama, dia nggak mau, malu. Sudah usia lanjut baru mau belajar, masuk baru belajar wudhu, masuk baru mau belajar sholat, masuk mau baru belajar tauhid, wis kasep lah, dia nggak ada kasep dalam agama. Itu bukan rasa malu, itu apa? Itu kesombongan. Tapi dibungkus dengan apa? Yang dohirnya seperti al-haya. Yang intinya adalah seorang menghilangkan ini. Dan memang ilmu itu diharapkan memberikan tawadhu, agar seorang itu tawadhu kepada Allah, agar seorang tawadhu kepada syariat Allah, dan akan seorang belajar ilmu itu tawadhu kepada para hamba Allah. At-tawadhu di hadapan Allah dan tawadhu di hadapan para hamba Allah. Jangan menjadikan ilmu ini semakin kita sombong, tidak. Tapi menjadikan apa? Semakin kita apa? Tawadhu. Man tawadhu alillah rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu karena Allah, Allah akan angkat. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang terakhir dalam kajian malam ini, yaitu ada musabat fil ilmi. Tidak kontinu, tidak konsisten, tidak istiqomah dalam belajar ilmu. Belajar itu butuh konsisten, butuh istiqomah. Dan konsep istiqomah adalah ketika Anda sudah menjalankan kebaikan, jangan coba-coba Anda tinggalkan. Nanti berat lagi baliknya kepada kebaikan tadi. Dan apabila Anda sudah bisa meninggalkan suatu kemungkaran, jangan coba-coba Anda menjalankan kemungkaran tadi. Nanti Anda tidak bisa mentas dari kemungkaran itu, tidak bisa keluar. Di antara wasiat yang diminta para sahabat adalah, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan Muhammad, katakanlah wahai sahabat yang bertanya, qul, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Beristiqomahlah. Dan belajar ilmu itu kalau istiqomah itu akan bersambung, bertambah, terus bertambah. Ya, walaupun seandainya lupa itu akan diulang. Dan memang ilmu itu murojaah. Tapi kalau seorang belajar satu kali, liburnya itu lama. Walaupun awalnya dia dapat ilmu segini, itu turun. Karena sebagaimana iman itu naik dan turun, ilmu itu juga naik dan turun. Makanya perlu murojaah, perlu berkesinambungan, ya, terus menerus. Ada mutawakuf, tidak berhenti dalam belajar agama. Ila mata, sampai kapan? Imam Ahmad ditanya, ila mata? Ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai kuburan. Anda sampai meninggal dunia. Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah memberkahi dan menerima amal-amal ibadah kita. Di antaranya adalah ibadah berupa belajar ilmu agama. Ini dapat kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya, melanjutkan kitab yang biasa kita kaji yang berjudul apa?
Ad-durus al-muhimmah li amatil ummah. Pelajaran penting buat segenap umat, dan kita masih membahas kitab-kitab tafsir pendek. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.